Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo. Saya guru di SMP Negeri 1 Wetenung, Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1997. Kurang lebih sudah 24 tahun saya mengajar di SMP yang saat ini tempat saya mengajar. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran IPA sebelum ada berita yang menghebohkan, yaitu terjadinya wabah COVID-19. Pembelajaran berjalan dengan normal sebagaimana biasanya, berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dengan berbagai macam pendekatan, termasuk pendekatan saintifik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembelajaran IPA. Karena pada dasarnya pembelajaran IPA melibatkan proses yang namanya mengamati, kemudian proses yang namanya mencoba, mempraktekkan, kemudian mengumpulkan data, dianalisis, kemudian dikomunikasi dalam bentuk laporan atau dalam bentuk presentasi. Waktu 5 jam yang disediakan dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran IPA dirasa cukup dalam kondisi normal. Semua bisa dilakukan dan semua KD bisa dijalankan, tidak diselesaikan. Tapi sejak Maret, tepatnya pertengahan Maret 2020, ketika wabah corona ini melanda seluruh dunia tak terkecuali dengan Indonesia, sehingga pemerintah mengambil suatu kebijakan semua aktivitas dihentikan, tak terkecuali dengan dunia pendidikan, dunia persekolahan. Hal itu kita terhenyak semua. Saya sebagai guru juga demikian. Apa yang harus dilakukan ketika aktivitas di sekolah, aktivitas belajar ditiadakan? Berhenti begitu saja, anak dipulangkan. Waktu 2 minggu terjadi kekosongan pembelajaran. Pertemuan fisik tatap muka antara guru dan siswa ditiadakan. Ruang kelas yang tadinya hiruk pikuk dengan pembelajaran tiba-tiba kosong, hening. Ruang-ruang kelas pindah dari sekolah, pindah ke rumah masing-masing anak. Ini menjadi bahan pemikiran kita semua ketika itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya kita biarkan tanpa ada tindakan, tanpa ada kegiatan pembelajaran? 2 minggu terjadi kekosongan pembelajaran. Kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak kita, anak didik kita di rumah. Belajarkah mereka? Ataukah bermainkah mereka? Kita tidak tahu semua. 2 minggu sudah, setelah itu sekolah punya inisiatif. Melakukan rapat, melakukan pertemuan, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita jalankan. Maka kita mencoba melakukan terobosan, yaitu apa? Melakukan suatu simulasi pembelajaran daring atau online. Menggunakan apa? Menggunakan Android yang saat ini bisa digunakan untuk komunikasi, termasuk dalam pembelajaran. Kita melakukan suatu terobosan menggunakan WA, menggunakan Google Classroom. Dengan simulasi-simulasi itu diharapkan bisa mengisi kekosongan pembelajaran. Kemudian kita menyusun bahan ajar, karena kita sudah survei, tidak semua anak itu memiliki daripada Android atau HP yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Kita survei hampir setiap kelas ada 4-8 orang yang
dengan keterbatasan ekonomi tidak memiliki HP. Maka kita punya inisiatif membuat bahan ajar sederhana untuk diberikan kepada mereka. Dititipkan di tempat fotokopi, kemudian mereka bisa fotokopi untuk belajar di rumah. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh sekolah bersama-sama rekan-rekan guru, membuat perencanaan. Mengubah perencanaan dari pembelajaran tatap muka biasa menjadi pembelajaran daring. Yang ketiga, mencari video pembelajaran yang nantinya dapat membantu siswa memahami daripada tema-tema atau KD-KD yang ada di dalam kurikulum. Inilah langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengisi kekosongan yang terjadi. Karena dengan adanya COVID-19 terjadi transformasi pembelajaran 360 derajat, berubah total. Dari pembelajaran tatap muka yang mengharuskan pertemuan fisik antara guru dengan siswa berubah. Guru ada di suatu tempat, murid di rumah masing-masing. Langkah yang pertama yang kita laksanakan adalah kita membuat tugas-tugas, membuat materi pembelajaran, kemudian kita upload di WA, kita upload di Google Classroom. Bagi anak yang tidak memiliki alat komunikasi HP Android yang bisa digunakan untuk pembelajaran, maka kita berikan alternatif. Dengan apa? Dengan memberikan bahan ajar, sehingga semuanya bisa terlayani. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, hasil refleksi, ternyata ini tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak kendala-kendala yang lain. Ketika kita ambil video pembelajaran dari orang lain terkait dengan materi yang kita ajarkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi sekolah. Maka dengan kondisi seperti ini, dengan hasil evaluasi ini, maka kita mencoba membuat video pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kita upload di YouTube, anak-anak suruh mengakses. Itu ketika terjadi full daring. Kemudian ketika daerah di sekitar SMP 1 Betodong atau Kabupaten Lampung Barat dinyatakan sebagai zona kuning, maka diperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas. Menjadikan lega bagi kita. Karena apa? Ada tatap muka, ada pertemuan antara siswa dengan guru, sehingga permasalahan-permasalahan siswa ini bisa dipecahkan. Namun demikian, ini juga sangat terbatas. Satu minggu hanya diberikan 1 jam pelajaran, 40 menit per minggu untuk setiap pelajaran. Tentu itu tidak memadai. Tidak memadai. Maka untuk mengoptimalkan daripada pertemuan yang hanya sebentar, setiap siswa hanya diberikan kesempatan 3 hari dalam setiap minggu. Ada shift learning. Setiap siswa dalam 1 minggu hanya 3 hari. 3 hari ini adalah belajar di rumah. Maka kita membuat skenario. Ketika belajar di sekolah, maka kita optimalkan. Saya sebagai guru IPA, maka membuat perencanaan bagaimana yang 40 menit ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan cara apa? Dengan cara praktek-praktek sederhana. Sehingga tema-tema yang ada di dalam kurikulum ini bisa disampaikan, bisa dipahami oleh anak. Selebihnya apa? Selebihnya memberikan tugas di rumah. Hikmah daripada pandemi COVID ini adalah kita sebagai guru dituntut untuk lebih sigap, lebih siap menghadapi segala sesuatu.
kejadian yang mungkin di luar daripada pengetahuan kita. Dengan COVID ini, pandangan guru, cara pandang guru pun berubah. Dulu kita tidak pernah terpikirkan untuk membuat video pembelajaran yang kita bisa berikan kepada anak. Tapi dengan adanya COVID, maka kita bisa membuat video pembelajaran. Dalam 1 semester ini saja, alhamdulillah bisa mengupload, bisa membuat 7 video pembelajaran sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam kurikulum, khususnya kurikulum masa pandemi. Maka kita sebagai guru harus selalu siap, selalu belajar. Apa yang terjadi itu tidak menjadikan penghambat kita untuk mengajar. Kita harus siap dengan bahan ajar. Kita siap dengan teknologi yang bisa kita gunakan untuk interaksi dengan siswa pembelajaran. Kebutuhan ini harus kita selesaikan, harus kita tunaikan. Tidak boleh kita berhenti. Sebagai guru kita harus belajar dan belajar. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.